Tetap melaju saat dihentikan petugas saat mendisiplinkan masker, seorang pengendara sepeda motor terjatuh. Akibat insiden ini sempat terjadi keributan antara pemotor dan petugas Satpol PP. Inilah detik-detik seorang pengendara sepeda motor yang terjatuh saat diberhentikan oleh petugas gabungan pendisiplinan masker di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pengendara ini melaju dengan kencang mencoba menghindari razia hingga akhirnya terjatuh. Saya nggak terima, terus terang saya bilang, semakin negara ini seperti ini saya dijolimin ini. Bukan begini caranya. Kalau memang sempat terjadi keributan antara petugas Satpol PP dan pengendara sepeda motor karena pengendara menilai tindakan petugas dapat membahayakan dirinya. Siapa yang tanggung jawab? Beruntung keributan tak berlangsung lama usai kedua pihak saling memaafkan. Dalam razia kali ini belasan pelanggar yang tidak menggunakan masker terjaring razia. Kebanyakan dari mereka memilih sanksi sosial ketimbang denda. Hari ini pagi ini sementara 13 pelanggar, termasuk 1 denda administrasi. Ada berarti 12 sanksi sosial, 1 administrasi. Petugas mengaku angka pelanggaran pengguna masker menurun, namun razia akan tetap dilakukan karena sebaran virus COVID-19 di ibu kota masih mengkhawatirkan. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansyah Putra, iNews melaporkan. Kampus Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di kawasan Cilandak, Jakarta ditutup sementara pasca mahasiswanya positif COVID-19. Para mahasiswa dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan Tower Pademangan untuk menjalani isolasi. Pasca terkonfirmasi lebih dari 100 mahasiswa positif COVID-19, Kampus Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran ditutup sementara. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di Kampus Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Ratusan mahasiswa perguruan tinggi ilmu Al-Quran telah dievakuasi dari asrama kampus mereka di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam video amatir, para mahasiswa diangkut menggunakan 3 unit bus sekolah yang diiringi 2 mobil ambulans menuju ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan Tower Pademangan untuk menjalani isolasi. Ini jumlah yang terpapar itu yang telah mengetahui ini adalah dinas kesehatan. Karena ini kebetulan kita ada di wilayah, ya, ada apa-apa dan hamil, jadi melihat situasi kondisi aja. Gitu. Mengenai hal lainnya, secara teknis memang dinas kesehatan. Dari informasi pihak gedung Pak, ada berapa mahasiswa Pak? Dan apakah ada data jumlah yang terpapar? Mereka langsung ke dinas kesehatan. Evakuasi para mahasiswa ini dilaksanakan setelah 225 mahasiswa terkonfirmasi positif COVID-19. Sejumlah tenaga medis dan tim gugus tugas COVID-19 mendatangi lokasi untuk memastikan proses sterilisasi. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. 18 anggota DPR terkonfirmasi positif COVID-19. Selain anggota Dewan, sejumlah staf dan tenaga ahli juga terinfeksi corona. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin yang membenarkan belasan anggota Dewan terinfeksi COVID-19. Mengantisipasi penyebaran COVID-19 di gedung DPR MPR RI, DPR mempercepat penutupan masa sidang pada Kamis mendatang. Apa nih yang mau ditanya? Yang pertama-tama dulu dong, ini kan kemarin Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan dan seruan untuk melakukan aksi. Anggota 18. Staf dan tenaga ahli. Jadi anggota yang kena 18 orang. 18 orang. 40 dari fraksi mana aja? Waduh, saya enggak tahu Mbak. Yang cek saya kan bukan mengecek di Yankes. Yang tahu Yankes nanti sama kesekjenan. Intinya supaya penyebarannya enggak luas. Makanya saya juga mengajak kepada teman-teman wartawan. Nah, ini jaraknya juga harus jaga jarak nih. Bentrokan mahasiswa dengan polisi Haiti memanas. Para pendemo menuntut tanggung jawab polisi atas tewasnya rekan mereka. iNews Pagi masih akan kembali dengan informasi dari mancanegara. Usai jeda.